Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video komunikasi interpersonal pada klien, keluarga, sesama perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan dalam kasus ini, kami mendapatkan kasus pada pasien post-operasi katarak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari. Satu kata untuk tugas ini. Telah. Halo, saya Anissa Putri Minanisti. Satu kata untuk tugas ini. Asik. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Cahyani. Satu kata untuk tugas ini. Halo, saya Nela Posisi Koma. Satu kata untuk tugas ini. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Madina. Satu kata untuk tugas ini. Menyenangkan. Halo, perkenalkan nama saya Reva Putri. Satu kata untuk tugas ini, Reva. 2 kata boleh, keren banget. 3. Halo, saya Naya Rafelina. Satu kata untuk tugas ini. Capek. Halo, perkenalkan aku Anissa Nurafida Tuharia. Satu kata untuk tugas ini. Seru. Selamat pagi Ibu, Adik, Pak Yesus. Perkenalkan, saya perawat Nurul yang bertugas di ruang mawar. Saya bertugas di pagi dari pukul 7 sampai 2 siang. Boleh saya cek dalam identitasnya? Boleh sebutkan nama dan tempat tanggal lahir? Oke, sudah benar ya. Berdasarkan laporan, Ibu habis melakukan operasi katarak, betul? Apakah ada masalah terkait setelah operasi? Oke, betul sekali pendapatnya. Benar Ibu, setelah operasi katarak itu, Ibu tidak boleh menyentuh mata ataupun memasukkan ke. Nah, tujuan saya kemarin untuk melakukan edukasi perawatan setelah operasi. Ada beberapa hal yang boleh Ibu lakukan, ada juga hal yang tidak boleh Ibu lakukan selama penyembuhan operasi katarak ini. Kira-kira waktunya 5 menit, apakah Ibu bersedia? Saya izin menutup terlebih dahulu istilah hal biasa. Jadi Ibu, saya sudah menyediakan leaflet, nantinya Ibu boleh membawa pulang. Ya, ini saya sediakan untuk Ibu. Di sini ada panduan pemulihan pasca operasi mata. Ada hal yang boleh dilakukan, yaitu menonton TV itu masih boleh, tapi dalam keadaan aman. Kemudian juga membaca buku seperti yang tadi Ibu lakukan, juga boleh. Nah, terus juga nantinya, Ibu kan korbannya mau dilepas sekitar jam 10 ya. Nanti ada perawatan di sini. Nanti itu harus memakai pelindung mata, pakai kacamata. Boleh kacamata yang transparan atau ketika keluar boleh pakai kacamata yang fotokom gitu. Dan di sini juga Ibu masih boleh mandi. Boleh mandi atau seperti itu. Iya benar sekali Ibu. Nanti saat mandi diusahakan airnya jangan sampai di mata. Jadi boleh mandi tapi jangan sampoin dulu. Jangan juga membasuh muka dulu. Nanti saat setelah 7 hari saja atau setelah minggu dulu. Nah, di sini ada juga hal yang harus diperhatikan. Kayak tadi nih, jangan mengucek atau menyentuh mata. Mata tidak boleh terkena air selama 7 hari. Jangan angkat beban berat. Jangan tidur miring ke sisi mata yang dioperasi. Jadi nanti Ibu boleh tidur tapi ke miringnya ke sisi yang kanan, dan sisi kiri. Kemudian juga ada jangan batuk atau menejan terlalu keras. Kenapa tidak boleh batuk terlalu keras? Karena ibaratnya aduk kan mengisi gelas, gelasnya banyak airnya. Dan tiba-tiba digoncangin secara tiba-tiba, airnya otomatis tumpahkan. Sama kayak ketika Ibu batuk terlalu keras, nantinya itu ada yang namanya tekanan yang meningkat. Apalagi Ibu baru operasi, takutnya lukanya robek atau bagaimana, justru malah memperlambat penyembuhan. Dan terus di sini juga ada makanan yang dianjurkan gitu. Ibu boleh makan makanan yang lembut, hangat, bergizi tinggi, berbanyak sayur dan buah, kemudian hindari makanan manis yang berlebihan. Tapi saya juga makan makanan yang manis terus. Itu sebaiknya dikurangi dulu karena ketika proses pemulihan ini, kenapa nggak boleh makan makanan manis? Karena takutnya nanti gula darahnya naik. Nah, itu bisa memperlambat proses penyembuhan itu. Diusahakan jangan dulu. Kebetulan saya juga sudah berkomunikasi dengan ahli gizi, dia akan
Permisi Mbak, saya mau ngambil obat dari atas nama Ibu Hani di ruang mawar. Itu udah ada belum ya obatnya? Iya, ini udah ada. Oh, ini obat tetes mata sama salep ya? Cara pakainya gimana ya Bu? Untuk tetes mata cukup ditetesin di 4 kilo lewat. Sama yang salep sama, cuma nanti ditunggu sampai 2-3 menit. Saya mau nanya, ini dipakainya berapa kali dalam sehari ya untuk kasusnya Ibu Hani? Itu 4 kali aja. 4 kali sehari ya Mbak? Kayak nanti saya sampaikan ke Ibu Haninya. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Semangat. Selamat siang Ibu, Adik. Terus, perbannya berarti sudah dilepas ya Bu? Tadi sama perawat Tina? Iya benar. Di sini saya akan memberikan obat tetes sama obat salep untuk Ibu. Nah, supaya Ibu tetap pulih. Jadi saya akan memberitahukan caranya gimana sih cara pakai obat tetes sama obat salep. Caranya untuk obat tetes sama obat salep itu dipakainya di kelopak mata bagian dalam. Jadi jangan kasih tengahnya. Kemudian untuk obat tetes cukup satu tetes saja. Untuk obat salep juga ada cukupnya. Nanti matanya ditutup dulu, ditunggu sebentar 2-3 menit. Kemudian untuk jamnya itu setiap 4 jam sehari. Jadi jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, dan jam 10 malam. Saya titip ya Adek, jangan lupa yang lagi ibunya untuk makan. Oh ya sus, tadi misalnya mau pakai. Itu gimana sih biar pakai itu keras? Gimana caranya biar kasusnya enggak terlalu keras atau terlalu mendadak gitu ya? Ini caranya, batuknya itu perlahan-lahan. Jadi jangan langsung keras gitu di perlahan kayak gitu. Nah, supaya lega batuknya, nanti Adek tolong siapkan air putih hangat supaya ibunya ketika batuk tuh merasa badannya itu gak terlalu sakit ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Terus, Terima kasih. saya kembali lagi ke ruangan, kalau Bapak bisa menghubungi. Terus, Ibu, aku ingin pergi ke ruang administrasi supaya beli makan. Aku udah ini kabarin kamu udah datang sini. Aku pergi dulu ya. Oke. Nanti balik. Ibu, sama aja. Tadi aku tahu katanya ibu gak boleh makan yang berat-berat. Ibu ngambil apa sih? Ngambil dompet. Benar ya Bu, kakak ambil. Ini Bu, nasi ya kak. Ya kalau cepet apa-apa tinggal bilang apa aja ya Bu. Selamat pagi rekan-rekan. pagi. Kita bahas pasien Ibu Hani yang baru operasi katarak kemarin. Kondisinya stabil, tidak ada tanda infeksi. Saya ingin pastikan semua aspek penanganan terpenuhi, termasuk keperawatan dan nutrisinya. Jadi, izin menjadi laporan berdasarkan data Ibu Hani tidak ada keluhan yang berarti. Dia hanya mengeluh, namanya masih kerasa cenut-cenut. Ya, sudah saya beri edukasi. Kemudian Ibu Hani juga mengeluh dia lebih suka makanan manis. Nah, itu sepertinya saya butuh kerjasama antara ibu ini. Baik Bu Eka, untuk mendukung pemulihan, saya akan merancang gizi protein, vitamin A, C, dan E. Serta cukup cairan. Saya sarankan juga membatasi makanan tinggi gula untuk mencegah keracunan dan menjaga kestabilan gula darah mengenai usia pasien. Kalau kamu boleh tahu kenapa nggak boleh gula tinggi ya? Tadi sudah saya beredukasi sih sebenarnya, cuman saya masih kurang mengerti sih juga. Tentu, gula berlebih bisa meningkatkan inflamasi sistemik dan memperlambat regenerasi jaringan. Pada pasien usia lanjut seperti Ibu Hani, kita juga waspadai risiko fluktuasi glukosa darah yang bisa memperburuk kondisi mata. Jadi sebaiknya kita hindari makanan seperti kue manis, minuman kemasan, atau gula terlalu. Baik, terima kasih Tim. Ini contoh kolaborasi yang bagus. Mari kita pastikan semua intervensi saling mendukung demi pemulihan optimal pasien. Terima kasih semuanya. Siang Mbak, saya
Yul dari keluarga Ibu Hani. Saya mau tanya, apakah saya harus kontrol lagi? Benar Mbak, berdasarkan instruksi dari dokter, Ibu Hani dijadwalkan kontrol ulang pada hari Jumat pukul 9 pagi di Polimata. Saya bantu cetakan surat kontrolnya sekarang ya. Oh gitu, terus kalau bertetes dan kolaborasi sebelum kontrol, saya harus bagaimana? Kalau masih ada resep dari dokter, Mbak bisa langsung ke farmasi dengan membawa salinan resepnya. Tapi kalau sudah habis atau hilang, sebaiknya menunggu jadwal kontrol untuk minta resep baru dari dokter. Kalau tempat klinik masih ada biasa gimana? Harus urut rujukan lagi? Tidak perlu Mbak, selama masih dalam masa perawatan dan kontrol pasca operasi, tidak perlu rujukan ulang. Yang penting nanti bawa surat kontrol ini, KTP dan kartu BPJS saat datang ke poli. Alhamdulillah, jadi lebih jelas. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Yuyun, semoga Ibu Hani cepat sembuh. Kalau ada pertanyaan lain silakan ke meja administrasi.